Nah, kenapa selama ini kok hidup kita nggak tenang? Dan tidak tenangnya gara-gara urusan ngaku. Kalau hatinya tenang, selesai, rezekinya nggak akan putus. Kalau hatinya nggak tenang, rezekinya akan ruwet. Kenapa? Gampang tuh ya. Gak usah kakek ruwet kursus cara golek duit akeh. Gak perlu kursus cara kiat sukses jadi orang kaya. Gak perlu kursus metode menjual dengan cepat. Gak perlu kursus pemasaran akhir abad. Rezekinya beres, kena urusan model apapun, diruwet-ruweti model apapun, diinjak-injak model apapun, nggak usah kebanyakan komentar, pemenangnya dia. Allah akan balikkan semua keadaan, tiba-tiba dia jadi pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma wala amma ba'du. Sahabat suara dakwah muslimin muslimat rahimahullah yang semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa diberikan umur panjang untuk belajar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan umur panjang dalam kesempatan ini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita yang lebih baik dibandingkan hari ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan judul Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin urusan rezeki dan masalah setiap hambanya, yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Aidrus. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dalam kajian berikut ini. Nah, ini loh yang penting. Kalau kita sudah mengamalkan semua itu, kalau kita sudah mengamalkan semua itu, hasilnya adalah la nas'aluka rizqa. Ini tafsirnya banyak. Kalau diterjemahkan di sini, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Sejak kapan Allah minta rezeki kepada Nabi Muhammad SAW? Maksudnya apa ini? Makanya kita nggak boleh membaca Al-Quran dari terjemahannya. Karena bisa artinya beda 180 derajat. Terjemahan, tapi bukan itu maknanya. Maka nanya kita kepada ahli tafsir. Apa ini maksudnya? Kami tidak minta rezeki kepadamu. Maksudnya adalah Allah tidak mengharuskan Nabi Muhammad SAW menjamin rezeki orang lain. Enggak. Saya enggak suruh kamu menuhin rezeki-rezekinya orang itu, enggak. Yang saya suruh kamu sholat, ajak keluargamu sholat. Saya perintahkan kamu untuk sholat, saya perintahkan kamu perintahkan keluargamu untuk sholat. Bukan kamu mikirin gimana fulan makan, gimana fulan, bukan itu. Enggak. Kenapa? Urusan rezekinya orang-orang sudah jadi jaminanku. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki mereka semua sudah aku jamin. Jadi kamu tidak bertanggung jawab terhadap rezekinya siapapun. Ya, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat ini adalah jaminan. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kamu enggak usah pusing karena Allah enggak perintahkan kamu untuk membuat rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk menetapkan rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk mencari rezekimu, enggak. Yang diperintahkan kamu disuruh sholat dan perintahkan keluargamu sholat, didik keluargamu sholat, ajak keluargamu sholat. Itu yang Allah suruh. Kalau betul-betul ini kita yakini, kita jalankan, janjinya Allah Ta'ala, nahnu narzukuk. Kami yang akan selalu memberi kamu rezeki. Nah, ini harus saya ulang-ulang ini. Nahnu narzukuk. Kami, kata Allah,
yang akan selalu memberimu rezeki. Kami akan selalu memberimu rezeki. Pertanyaan saya, kalau Allah bilang kami akan selalu memberimu rezeki, berarti yang menerima pernah enggak putus rezeki? Enggak. Kami akan beri rezeki, don't worry about it. Betul Inggrisnya? Ya, ojo odi, ojo ragu, ojo bingung. Ya, jangan resah, jangan gelisah. Urusan rezekimu kami yang akan memberi. Pertanyaan saya, lah kalau Tuhan kita sudah ngomong kami yang akan memberimu rezeki, seharusnya hati kita tentrem atau enggak tentrem? Tentrem atau enggak tentrem? Tenang atau enggak tenang? Lah kenapa selama ini kok hidup kita enggak tenang? Dan tidak tenangnya gara-gara urusan ngaku. Kenapa selama ini hidup kita tidak tenang? Dan tidak tenangnya mayoritas urusan duit. Gara-gara duit terjadi banyak keributan antar suami istri, orang tua sama anak, kakak sama adik, tetangga satu dengan tetangga yang lain, kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Kenapa? Gara-gara DUIT alias uang. Gara-gara uang, rezeki. Gak tenang hatinya. Kalau hatinya tenang, selesai. Rezekinya gak akan putus. Kalau hatinya gak tenang, rezekinya akan ruwet. Kenapa? Karena tidak tenang. Rezeki berarti tidak percaya kepada yang memberi rezeki. Berarti meragukan yang memberi rezeki. Lah kok Allah diragukan, ya marah Allahnya. Kamu kok gak percaya sama saya, kamu ragu sama saya. Wong saya suruh yang muda kok, saya mau nanya, ya Allah, ya ahlal akal. Hei orang-orang yang punya akal. Saya ngomong sama diri saya sendiri ya. Hei orang-orang yang punya akal. Apakah sholat itu berat untukmu? 5 menit, 4 menit, 3 menit. Apakah berat untukmu? Dijamin kalau yang 5 menit ini kamu sungguh-sungguh, kamu buat yang terbaik, dirimu, anakmu, pasangan hidupmu, keluargamu, kami akan beri engkau rezeki. Gampang tuh ya. Gak usah kakek ruwet kursus cara golek duit akeh. Gak perlu kursus cara kiat sukses jadi orang kaya. Gak perlu kursus metode menjual dengan cepat. Gak perlu kursus pemasaran akhir abad. Gak perlu kursus A sampai Z. Kursus sholat. Ini kok lihat saya gak enak semua, kenapa nih? Karena sudah jarang tuh orang bahas sholat. Betul tak betul? Di khutbah Jumat sering dengar ajakan sholat. Ya, mesti dengar tuh ya muadzin tuh ya. Khotib kan gak akan khutbah sebelum muadzin mengumandangkan adzan. Betul ya? Sebetulnya dengar tapi dari muadzin, dari khotibnya jarang. Karena kadang-kadang khotib mau nyampaikan bab sholat ini jamaahnya kadang ya keterlaluan. Alah, yai, habib, ustad, pelajaran SD kok khutbah Jumat. Khutbah Jumat kok bahas rukun sholat. Itu kan pelajaran SD. Kayaknya kita ini nggak bisa sholat. Masya Allah, jamaah kurang ajar ini. Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan yang bahas sholat. Ilmu yang paling tinggi ilmu sholat. Makanya sampai nabinya dibawa ke tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, untuk terima sholat. Terima sholat gak boleh di arut tempat yang rendah. Terima sholat itu di tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril gak boleh ikut-ikut. Kenapa? Gak level. Ini urusan sholat. Harus langsung Nabi Muhammad SAW dan di tempat yang paling tinggi untuk menunjukkan kemuliaan yang berbicara dan yang diajak bicara. Kok wajah-wajah tegang kenapa? Tenang. Nah, ikhwani rahimakumullah.
Dan tidak cukup nahnu narzukuk. Menariknya Allah nggak cukup ngomong, padahal gitu udah cukup luar biasa ya. Sama Allah masih ditambahi wal aqibatu littaqwa. The happy ending, wal aqibatu itu happy ending. Apa happy ending itu bahasa Indonesianya apa? Saya agak enggak dong bahasa Indonesianya happy ending. Apa? Gaya, Habib gaya. Apa itu? Akhir yang bahagia. Ketahuan. Pemenangnya. Ya. Pada akhirnya pemenangnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mendirikan sholat, ngajak keluarganya sholat, rezekinya beres, kena urusan model apapun, diruwet-ruweti model apapun, diinjak-injak model apapun, nggak usah kebanyakan komentar, sholat, pemenangnya dia. Allah akan balikkan semua keadaan, tiba-tiba dia jadi pemenang. Asyik atau enggak asyik? Asyik. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat online suara dakwah muslimin muslimat rahimahullah. Baru saja kita telah menyimak kajian Habib Novel Al-Idrus tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin urusan rezeki dan masalah setiap hambanya. Semoga dalam kajian ini dapat menjadikan pemahaman kita menjadi lebih baik dari sebelumnya yang belum kita pahami. Dari saya Taufik sebagai admin suara dakwah menyampaikan terima kasih, dan bila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga langkah kaki kita dan ilmu yang kita dapat dalam kesempatan kali ini dapat membawa keberkahan untuk kita beserta orang-orang terdekat kita dan juga semua saudara seiman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.